Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anteng Ria Ananti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Unit kerja SMK Informatika Wonosobo. Saya perkenalkan beliau Ibu Sisilia Sumarti sebagai pengajar praktik dan Bapak M. Zainuri sebagai fasilitator. Aksi nyata penerapan modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dan yang keempat, kodrat anak adalah bermain. Yang kelima, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, merdeka belajar. Yang ketujuh, pendidikan adalah menghamba pada anak. Dan yang kedelapan adalah pendidikan adalah penerapan tentang budi pekerti. Aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bermain merupakan kodrat anak. Deskripsi aksi nyata: bermain bukan dalam artian belajar sambil bermain, namun belajar dalam bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Hal tersebut dicantumkan dalam buku beliau tentang pendidikan halaman 241. Dalam hal ini, pendidik harus membawa anak dan memahami kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Tujuan aksi nyata: 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaktualisasi profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Berikut ini adalah persiapan aksi nyata. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat. Dan yang keempat, menyiapkan game yang akan digunakan dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa gambar terkait persiapan aksi nyata. Di sini, pada gambar ini menjelaskan bagaimana saya mempersiapkan aksi nyata seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada koordinasi dengan kepala sekolah, diskusi dengan teman sejawat, dan juga ada penyiapan bagaimana saya melakukan pembelajaran, mulai dari administrasi pembelajaran, RPP, dan lain sebagainya. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama, secara mandiri, saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan ice breaking atau game
sebagai media pembelajaran yang dapat menjauhkan murid dari rasa bosan dan jenuh dan juga meningkatkan kemampuan murid dalam berekspresi. Yang kedua, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang akan saya lakukan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini merupakan hasil dari refleksi diri ketika melihat murid merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya ice breaking atau game yang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, saya mencari referensi yang relevan dari YouTube ataupun sumber lain tentang game sebagai media pembelajaran. Hal yang saya lakukan adalah berinovasi dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi yang dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar melalui permainan atau game atau ice breaking yang diberikan. Yang kedua, menyiapkan alat dan media pembelajaran berupa laptop, proyektor, dan alat pendukung lainnya, serta tidak lupa mengkondisikan siswa untuk kesiapan belajar. Pada poin ini, pada pembukaan pembelajaran, saya menyiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berikut saya lampirkan cuplikan tentang bagaimana saya membuka pembelajaran pada kelas yang saya ajar. Langkah yang berikutnya adalah saya memberikan contoh game. Pada sebelumnya, saya sudah menyampaikan persepsi, contoh, dan hal apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pada kelas tersebut. Pada poin ini, saya memberikan contoh berupa video terkait bagaimana guru memberikan contoh game pada kelas 10 AKL di SMK Informatika Wonosobo. Dalam kegiatan tersebut, guru berkolaborasi dengan murid dalam melakukan contoh game.
Kegiatan berikutnya adalah guru mempersiapkan murid agar para murid mempersiapkan diri mereka untuk melakukan praktek game secara berkelompok. Sebelumnya, guru sudah menyiapkan murid untuk bekerja dalam kelompok. Dalam kegiatan ini, masing-masing kelompok bekerja sama, bersatu, dan berkreasi untuk menampilkan penampilan terbaik mereka. About stationery. What is the meaning of stationery? Apa stationery? Alat tulis. Okay, one of you I say book. I say Okay, book. thank you. Tepuk tangan. Okay, please start from you. Silakan. And then point your friend. Tunjuk teman kamu. Alat tulis, perlengkapan sekolah. Pensil. Then tunjuk temannya. Ballpoint. Okay, thank And you. then Tepuk tangan. silakan. Penghapus. Eraser. Then point your friend. Ayo silakan point him. Penggaris, ruler. Dan silakan tunjuk satu teman. Okay, thank you. Tepuk Eraser. tangan. Then silakan. Oke, silakan. Book. I say stop. Oke, I say stop. Berikut adalah salah satu penampilan yang ditampilkan oleh salah satu kelompok putra di kelas 10 AKL. Ya, terlihat belum kompak memang. Namun, di sini terlihat bahwa mereka menikmati setiap tahapan dan proses yang ada dalam pembelajaran. Mereka tidak malu. Mereka siap mengikuti pembelajaran melalui permainan. Up. Down. 5. And 6. Oke. Sudah siap ya? Oke, I will give you an instruction. Ibu akan memberikan instruksi. Kita ulang sekali lagi. Up. Down. 5. And 6. Kita mulai. Ya, jadi kalau 5 itu ke kanan, kalau 6 itu ke kiri. Oke, kita mulai. Up and down, 5 and 6. Up and down, 5 and 6. Up and down, 5 and 6. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi. Guru menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mempraktikkan permainan atau game secara berkelompok. Dari sini, guru tahu seberapa jauh ketercapaian pembelajaran melalui permainan. Hal ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa bermain dan menyisipkan pembelajaran adalah hal yang perlu dilakukan agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini akan saya terapkan di pembelajaran yang berikutnya. Untuk hari ini, thank you.
Oke, see you. Ya, jadi nanti Refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari refleksi ini, saya mempunyai 4 pertanyaan. Yang pertama, perasaan apa yang saya rasakan? Yang kedua, ide atau gagasan yang muncul selama kegiatan? Ketiga, pelajaran apa yang dapat diambil? Dan yang keempat, dampak perubahan positif apa yang paling saya rasakan? Nah, di sini perasaan saya selama proses aksi nyata. Saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan program calon guru penggerak angkatan 6, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merasa bangga karena menjadi bagian agen perubahan ekosistem pendidikan. Dan yang ketiga, saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti yang saya inginkan. Yang berikutnya adalah ide atau gagasan yang muncul selama kegiatan. Yang pertama, mencoba hal-hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, mengatur siswa agar nyaman dalam belajar. Yang keempat, merefleksi pembelajaran. Dan yang kelima, berbagi pengalaman mengajar dengan rekan sejawat di SMK Informatika. Berikutnya adalah pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata. Yang pertama, melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa penggunaan game atau permainan sebagai media dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, materi yang disajikan dengan memasukkan game akan menjauhkan dari rasa jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, melalui aksi nyata filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara pada program guru penggerak, saya merasa bahwa rekan guru di sekolah tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dampak atau perubahan positif yang saya rasakan. Yang pertama, peningkatan kompetensi diri saya melalui penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan akan menjadi inspirasi bagi guru lain. Yang kedua, perubahan atmosfer pendidikan melalui pembelajaran yang bermakna, berpihak pada murid, dan memberikan ruang gerak yang cukup kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu bermain adalah kodrat anak. Yang berikutnya, siswa bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Berikut ini adalah testimoni dari guru atau teman sejawat di SMK Informatika mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismun Jihadun di SMK Informatika Wonosobo. Saya mengampu mapel produktif, sekaligus saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian atau K3 Desain Grafika. Saya sebagai rekan kerja Bu Anteng Ria Ananti SPD sekaligus sebagai teman sejawat memberikan penilaian bahwasannya setelah Bu Anteng mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Bu Anteng dalam melakukan pembelajaran yang tentunya memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan tentunya tidak membosankan untuk diikuti oleh siswa. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bu Anteng yaitu melakukan permainan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh mengikuti pelajaran bahasa Inggris, dan tentunya anak-anak jadi senang mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Semoga inovasi pembelajaran yang dilakukan Bu Anteng bisa menginspirasi teman-teman guru dan tentunya mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah testimoni dari murid terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas, yaitu menggunakan permainan atau game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, saya dari kelas 10 AKL. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Anteng. Menurut saya, permainan yang diadakan di dalam kelas ini sangat membantu siswa untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Sehingga ketika kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya, kita sudah lebih fresh dan lebih siap. Karena rasa jenuh dan bosan sudah hilang ketika tadi kita melakukan permainan atau games di dalam kelas. Harapan saya, semoga kedepannya Bu Anteng lebih kreatif dan lebih banyak memberikan games yang lebih menarik di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.